Oke, kita akan membahas tentang tahap-tahap munculnya ilmu Al-Quran, ulumul Quran. Jadi ada beberapa tahap yang melatar belakangi munculnya istilah ulumul Quran. Ulumul Quran sebenarnya sudah sejak dulu ada pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fase awal ya, saya tulis di sini fase pertama, F1, fase pertama. Fase pertama ini identiknya lebih mengerucut kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua permasalahan mengerucut kepada Nabi Muhammad. Jadi fase awal ini fase di mana ilmu Al-Quran secara substansi melekat pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada pertanyaan atau ada masalah apapun di lingkungan umat manusia pada waktu itu, para sahabat itu selalu diselesaikan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Muhammad itu menjadi pusat ya, menjadi sentral penjawab berbagai masalah-masalah yang ada di lingkungan para sahabat. Ini fase awal. Jadi cikal bakalnya ilmu Al-Quran sudah ada ya sejak masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian begitu Nabi Muhammad wafat, maka muncullah fase yang kedua sekitar abad 2 sampai 4 Hijriah ya. Kalau Rasulullah itu meninggal pada tanggal 11 Hijriah ya, 12 Rabiul Awal Hijriah itu ya, hari Senin itu kan. Jadi selang meninggalnya Rasul ya, itu sudah terhitung abad ke 2 ya, 2 menuju 4 ya. Ini fasenya para sahabat ya, bahkan sudah menuju ke tabi'in. Jelas di awal-awal ini adalah masa Khulafaur Rasyidin diawalinya, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Dari keempat khalifah itu tentunya ada perbedaan dalam rangka kodifikasi Al-Quran ya, dimana kodifikasi Al-Quran itu juga masuk dari bagian ilmu Al-Quran ya. Di sini ya, di Khulafaur Rasyidin itu ada bagian dari ilmu Al-Quran yang disebut dengan Majmu'atul Quran, pengumpulan Al-Quran atau kodifikasi Al-Quran. Jadi dulu namanya ilmu kodifikasi, ilmu pengumpulan Al-Quran. Gagasan mengumpulkan Al-Quran dari semua para sahabat yang menghafalkan Al-Quran itu, karena pada waktu fase awal ini ya, fase Rasulullah masih hidup, Al-Quran itu tidak terkumpulkan secara sistematis, mulai dari Alif Lam Mim sampai pada An-Nas ya, Al-Fatihah sampai An-Nas itu kan di dalam Al-Quran belum sampai begitu rapi, karena masih tercecer di otak para sahabat. Kenapa waktu itu masih tercecer? Ya karena tadi segala permasalahan itu berpusat pada Rasulullah sebagai tokoh sentral untuk menjawab masalah-masalah tersebut, sehingga ya mungkin pada waktu itu tidak begitu bermanfaat ketika Al-Quran dikumpulkan secara sistematis ya, belum saatnya ya, belum saatnya. Karena sahabat itu hafal semua semua yang didengarkan oleh Rasulullah ya, semua yang didengarkan oleh sahabat pada saat Rasulullah menyampaikan ayat, para sahabat itu hafal begitu. Jadi Rasulullah belum memutuskan untuk mewajibkan para sahabat mengumpulkan Al-Quran, menulis Al-Quran. Meskipun pada waktu itu ada beberapa yang sudah ditulis ya di dalam media-media tulisan seperti pelapah kurma ya, kemudian di batu-batu, kemudian di kayu dan sebagainya. Itu ya. Jadi ini kodifikasi Al-Quran
belum disebut sebagai munculnya ilmu Al-Quran. Ya, ini fase kedua sampai keempat. Jadi kalau ini fase awal ya sebagai apa ya, formatifnya ya, kemudian ini sebagai mulai pembukaan, ada beberapa ilmu kodifikasi, diantaranya ya ada juga ilmu qiraatul Quran, qiraat. Ini terjadi pada masanya Sayyidina Ali. Ada perbedaan lafaz dalam pengucapan. Ya, pengucapan setiap harokatnya ada yang berbeda-beda. Ada yang huruf qaf dibaca huruf qaf gitu ya, ada yang huruf za dibaca huruf ya dan sebagainya. Ini saya sudah sedikit menjelaskan ya di video sebelumnya terkait dengan qiraatul Quran. Jadi belum tersusun secara global sehingga disebut sebagai ilmu Al-Quran. Cikal bakalnya sudah ada, kodifikasi qiraatul Quran begitu ya. Kemudian asbabun nuzul sudah mulai ada itu ya, asbabun nuzul. Kemudian baru muncul yang ini fase pertama ya, fase kedua, baru kemudian muncul fase ketiga, itu yang disebut dengan fase formalitas ya. Saya katakan di sini fase formalitas. Kenapa? Ya sudah mulai muncul penyebutan ulumul Quran. Ini fase abad ke-4 sampai ke-10 Hijriah. Disinilah ya kemudian berbagai ilmu-ilmu ini tadi ya, bahkan ada penambahan lagi di masa formalitas ini ya, ada penambahan seperti mulai muncul ilmu Makkiyah, Madaniyah, mulai muncul ilmu nasukh mansukh dan sebagainya. Itu yang kemudian terkumpul dalam beberapa kitab ya. Salah satu kitab yang familiar pada waktu itu adalah Al-Burhan misalkan ya, Al-Burhan fi ulumil Quran. Ini karyanya Imam siapa? Az-Zarkashi ya. Kemudian setelah fase ke-4 sampai 10 di sini ya, disinilah kemudian muncul ini ya yang keempat, fase setelah abad ke-Hijriah, disebut sebagai modern, masa modern. Ini masa keempat lah. Sudah penyebutan ulumul Quran sudah familiar ya, hanya saja dari formalitas ini yang kemudian terbentuk dengan berbagai macam penafsiran-penafsiran yang lebih kekinian begitu ya. Jadi kitab Al-Burhan fi ulumil Quran ya, dengan pengarangnya Imam Az-Zarkashi pada masa formalitas atau abad 4 ke 10 Hijriah. Kemudian disusul dengan masa abad yang sekarang ini yang lebih modern, dengan abad setelah 10 Hijriah ya, pasca 10 Hijriah, lebih dari 10 Hijriah, itu masa-masa modern ya. Ada diantaranya kitab Al-Madkhal begitu ya, Al-Madkhal fi ilal Quran begitu. Jadi itu adalah masa perkembangan ulumul Quran, dari mulainya sebelum disebut ulumul Quran secara istilah sampai kemudian disiplin ilmu ulumul Quran ini sudah sah ya, sudah sistematis, dan karya-karya kitab, karya-karya yang membahas tentang ulumul Quran juga sudah begitu banyak. Terima kasih.